Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Hari ini kita akan mulai lagi ibadah Minggu Pelayanan Anak tanggal 16 Mei 2024. Ya, Kak Betty, apa kabar nih Kak Betty? Kalau Kak Betty mah semangat, sehat selalu. Dan bagaimana nih kan kabar kita sendiri sehat? Sehat dong. Adik-adik di rumah pasti juga sehat kan ya? Ya, pasti sehat semuanya ya. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mulai ibadah. Adik-adik harus tetap semangat ya. Semuanya sudah duduk rapi? Sudah Kak Betty. Sudah pakai pakaian yang rapi? Sudah Kak Betty. Dan kakak mau ingetin lagi, kalau lagi ibadah tidak boleh sambil ngobrol. Terus tidak boleh apa lagi? Tidak boleh sambil bermain. Ada satu lagi, tidak boleh sambil makan. Oh iya, ya kan Kak Betty. Ya, kata ya. Iya. Jadi adik-adik kalau ibadah semuanya harus duduk yang manis karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus sudah sangat baik untuk kehidupan kita semua. Iya. Untuk adik-adik kelas balita dan balita, minta tolong sama mama dan papanya ya untuk ditemanin. Iya. Nah adik-adik, hari ini kita juga ditemani oleh pemain musik kita. Siapa adik-adik masih ingat nggak? Pasti ingat ya? Kakak Ibra. Ya, adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah ini ya. Yuk, kita mau nyanyi lagu apa kita? Selamat pagi Tuhan. Iya, selamat pagi Tuhan ya. Yuk, semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, makin bertambah tambah indahnya sekali. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah tambah indahnya. Ya, makasih adik-adik kan hari ini udah semangat. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Ya, adik-adik kita masih berdiri ya. Mari kita dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati adik-adik, kiranya tetap semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Amin, terima kasih banyak Kak Caca. Ya, adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan sambil kita berolahraga sedikit ya. Kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik ikut gerakan kakak ya. Yuk, kita mau nyanyi lagu. Apa Kak Caca? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Nah, pasti masih ingat kan lagu itu ya? Ayo, kita semangat ya, pakai gerakan ya. Olahraga sedikit ya adik-adik. Kita sudah berjanji memuji memuliakan Tuhan. Sekarang kakak minta adik-adik kembali duduk ya. Ya Kak Betty. Caca. Ya, ada buat Kak Betty. Terima kasih Kak Caca. Ini buat aku. Kira-kira Kak Betty bisa tebak gak ini isinya apa?
Kayaknya dalam bentuknya tuh stuck kayaknya. Bisa nggak bentuknya aku Kak Caca? Itu kayaknya buku deh Kak, biar Kak Betty bisa baca. Coba kita lihat. Yuk, silakan. Penasaran. Bener nggak ini buku? Wow, ternyata salah guys. Apa ya ini? Aku sorry deh. Kakak Betty rupanya susah. Gak apa-apa Kak. Sorry gitu. Coba kakak lihat dulu ya adik-adik, penasaran buku nggak ya adik-adik, coba kakak lihat ya, ternyata bukan buku. Mantap. Iya adik-adik, ternyata Kak Caca dapat mainan dan Kak Betty dapat Mantap, bukan bisa keluar ya. Adik-adik tahu nggak? Ada loh hadiah yang Tuhan Yesus kasih ke kita, ke adik-adik, tapi yang orang lain nggak bisa kasih. Apa tuh ya? Nah, mau tahu? Adik-adik makanya sekarang kita nanti akan mendapat jawabannya lewat firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini adik-adik. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan ya. Ya, sebelumnya itu adik-adik siapkan telinga dan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Firman-Mu Pelita. Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kakak Desi hari ini. Kakak Desi yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini untuk adik-adik di kelas kecil dan kelas besar. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangan untuk mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ketemu lagi di sini walaupun masih dalam kondisi online, tapi kami percaya Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami di sini. Tuhan berkati kami semua, kakak pelayan maupun adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman ini boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan baca firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, tadi judul firman Tuhan kita hari ini adalah memelihara dan melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik tahu kan firman Tuhan itu ada di mana? Betul sekali ya, firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab ya. Oleh karena itu kita hari ini mau baca dulu firman Tuhan kita dari Amsal ya. Amsal itu ada di Perjanjian Lama ya. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4 ya. Oke, sudah ketemu semuanya? Amsal 3 ayat 1 sampai 4 ya. Kakak Desi akan bacakan, adik-adik juga baca ya dari Alkitabnya adik-adik ya. Kita mulai ya. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah adik-adik ya, itu tadi bacaan firman Tuhan kita hari ini ya, dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Nah adik-adik tadi masih ingat gak tadi kakak Betty sama kakak Caca ngapain tadi? Bawa hadiah ya.
Kakak Betty dan Kakak Caca punya kado. Nah, siapa yang senang sekali kalau dapat hadiah? Nah, biasanya kita dapat hadiahnya kalau apa adik-adik? Kalau lagi ulang tahun ya, kalau lagi menang perlombaan ya, atau apalagi lagi Natalan ya, kita biasanya dapat hadiah. Adik-adik pasti senang sekali ya kalau dapat hadiah. Kakak Desi juga senang banget kalau mendapatkan hadiah. Biasanya kita dapat hadiahnya apa sih adik-adik? Kita dapat hadiahnya bisa Alkitab, tadi yang pernah dapat hadiah Alkitab. Buku, mainan pasti ya paling sering ya, mungkin dapat baju, sepatu ya. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Ada hadiah ya yang hanya Tuhan Yesus yang bisa kasih hadiahnya. Orang lain nggak bisa adik-adik kasih hadiah itu. Nah, kira-kira hadiahnya apa ya? Nah, sebelum Kak Desi lanjutkan, kita akan dengarkan dulu cerita tentang satu tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh selalu memelihara dan melakukan firman Tuhan. Nah, tokoh Alkitab ini namanya Yusuf. Ya, kita saksikan dulu video berikut ini. Ada seorang bapak bernama Bapak Yakub. Bapak Yakub ini memiliki 12 orang anak laki-laki. Akan tetapi, Bapak Yakub lebih mengasihi Yusuf dibandingkan anak-anaknya yang lain. Hal ini mengakibatkan saudara-saudara Yusuf yang lain sangat iri hati dan membenci Yusuf. Suatu hari, Yusuf bermimpi. Ia kemudian menceritakan tentang 2 buah mimpinya kepada saudara-saudaranya. Dalam mimpi itu, seakan-akan orang tua dan saudara-saudara Yusuf sujud menyembah kepada Yusuf. Mendengar mimpi Yusuf ini, saudara-saudara Yusuf semakin membencinya. Suatu hari, saat mereka sedang menggembalakan kambing domba ayah mereka di dekat Dotan, mereka melihat Yusuf datang dari jauh. Mereka kemudian segera menyusun rencana untuk mencelakai Yusuf. Saat Yusuf mendekat, mereka segera menangkap Yusuf, mengambil jubah indah Yusuf pemberian ayahnya dan menjebloskan Yusuf ke dalam sebuah sumur. Tetapi ternyata tidak hanya sampai di situ. Saat mereka melihat pedagang-pedagang Midian lewat, tiba-tiba mereka mendapatkan pikiran jahat untuk menjual Yusuf kepada pedagang-pedagang Midian tersebut, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Setelah menjual Yusuf, mereka kemudian pulang ke rumah dan kemudian berbohong kepada Bapak Yakub, ayah mereka, bahwa Yusuf sudah mati dimakan oleh binatang buas. Bapak Yakub menjadi sangat sedih karena dia kehilangan Yusuf, anak kesayangannya. Karena iri hati dan rasa benci saudara-saudara Yusuf menyebabkan mereka melakukan perbuatan jahat, baik kepada Yusuf maupun kepada ayah mereka. Sedangkan Yusuf kemudian dibawa ke Mesir oleh pedagang-pedagang Midian dan dijual sebagai budak. Yusuf tapi tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menjaganya. Yusuf kemudian dibeli oleh Potifar, salah seorang pegawai istana Firaun, untuk menjadi budak di rumahnya. Karena Yusuf tetap memelihara dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Karena Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya, ia mendapat kepercayaan dari Potifar. Bahkan lebih lagi, Yusuf juga menyenangkan hati Raja Mesir Firaun sehingga ia diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun dan diberi kekuasaan atas seluruh negeri Mesir. Suatu saat terjadi kelaparan di seluruh negeri Mesir sampai ke Kanaan, tempat tinggal orang tua dan saudara-saudara Yusuf. Yusuf sudah bersiap akan bencana kelaparan ini sehingga ia sudah menyediakan cukup banyak bahan makanan untuk seluruh rakyat. Maka berbondong-bondonglah orang banyak datang untuk membeli bahan makanan kepada Yusuf, termasuk juga saudara-saudara Yusuf dari Kanaan. Saudara-saudara Yusuf tidak menyadari bahwa
Orang yang menjual bahan makanan kepada mereka dari Mesir adalah Yusuf, adik mereka yang dulu mereka jual kepada pedagang Midian. Tetapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Seandainya Yusuf mau, ia bisa saja membalas perbuatan saudara-saudaranya yang jahat dan menghukum mereka. Tetapi karena Yusuf selalu memelihara dan melakukan firman Tuhan, maka Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ia bahkan sangat berbahagia dapat bertemu dengan saudara-saudaranya kembali. Dan akhirnya ia juga dapat bertemu dengan ayahnya Bapak Yakub yang kemudian dibawa oleh saudara-saudaranya untuk bertemu Yusuf di Mesir. Akhirnya Yusuf dapat berkumpul kembali dan hidup berbahagia dengan seluruh keluarganya. Nah, adik-adik tadi seru kan cerita Yusufnya ya? Nah, tadi waktu di dalam video adik-adik lihat ya, ada saudara-saudara laki-lakinya Yusuf. Ada 11 orang ya kalau nggak salah ya, saudara laki-lakinya Yusuf. Apa yang dilakukan saudara laki-lakinya Yusuf? Apakah mereka, kalau menurut adik-adik, mereka melakukan firman Tuhan atau tidak? Mereka memelihara firman Tuhan atau tidak? Ya, enggak ya, karena apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka iri hati kepada Yusuf ya, karena waktu itu Yusuf bilang dia bermimpi adik-adik ya, bahwa kakak-kakaknya suatu saat akan menyembah Yusuf. Wah, enak aja ya, kata kakak-kakaknya, nggak mungkin. Sehingga mereka menjadi marah dan kemudian apa? Mereka membenci Yusuf ya adik-adik ya, sehingga kemudian karena kebenciannya mereka kepada Yusuf, mereka kemudian melakukan hal yang jahat untuk Yusuf. Masih ingat tadi apa? Iya betul ya, mereka membuang Yusuf ke dalam sumur adik-adik ya. Saking bencinya mereka sama Yusuf, mereka berusaha menyingkirkan Yusuf ya. Nah, nggak cuma itu aja ya adik-adik ya, mereka merasa rugi kalau Yusuf cuma dibuang ke sumur. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka ambil lagi Yusuf, mereka jual ya. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan uang dari hasil menjual Yusuf ya. Bayangin adik-adik, Yusuf dijual kepada orang-orang Midian ya. Nah, sesudah menjual Yusuf, mereka kemudian berbohong kepada bapaknya Yusuf ya, kepada bapak mereka ya. Kenapa? Karena mereka mulai dengan apa adik-adik? Mulai dengan membenci, mereka iri hati. Kemudian itu kemudian bertambah adik-adik, karena mereka iri hati, mereka kemudian jadi benci sama Yusuf. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang jahat. Mereka cinta uang ya, jadi mereka jual Yusuf. Kemudian mereka berdusta, mereka berbohong kepada bapaknya Yusuf. Mereka memberitahu bahwa Yusufnya mati nih Pak, diterkam binatang buas ya. Padahal bukan itu kan yang terjadi. Nah, akhirnya karena mereka berawal dari benci, mereka terus-menerus melakukan kejahatan kepada Yusuf. Nah, adik-adik, itu menunjukkan sikap yang tidak melakukan perintah Tuhan atau tidak melakukan ajaran Tuhan. Nah, sebaliknya apa yang terjadi sama Yusuf adik-adik? Apakah Yusuf kemudian tetap memelihara perintah Tuhan atau juga tidak melakukan firman Tuhan? Nah, ternyata adik-adik, Yusuf itu selama dijual, dia dibawa ke Mesir, Yusuf tetap terus-menerus melakukan ajaran tentang firman Tuhan adik-adik. Yusuf terus-menerus taat kepada perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Karena Yusuf terus-menerus taat kepada perintah Tuhan, Tuhan memelihara hidupnya Yusuf. Apapun yang Yusuf lakukan adik-adik selalu berhasil ya. Yusuf diberi pekerjaan apapun, pekerjaannya selalu menghasilkan hasil yang baik. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yusuf kemudian diberi kekuasaan oleh Firaun. Firaun itu adalah raja di Mesir. Nah, akhirnya Yusuf menjadi seorang yang sangat berkuasa adik-adik di Mesir. Nah, pada suatu saat terjadi kelaparan tadi ya, di videonya disebutkan ya. Nah, kemudian keluarganya Yusuf juga tertimpa kelaparan. Akhirnya mereka membutuhkan makanan. Maka pergilah mereka ke Mesir ya. Maka mereka bertemu dengan Yusuf. Harusnya ya adik-adik, kalau Yusuf sudah jadi orang yang berkuasa di Mesir, sebenarnya Yusuf bisa saja membalas dendam kepada kakak-kakaknya. Wah, mumpung sudah berkuasa ya, Yusuf bisa aja jadi mungkin kakak-kakaknya dipenjara, ditangkap sama Yusuf. Tapi apakah Yusuf melakukan itu? Enggak ya adik-adik, karena Yusuf itu adalah orang yang sangat memelihara ajaran Tuhan ya. Yusuf selalu melakukan perintah firman Tuhan dengan baik. Sehingga apa yang Yusuf lakukan? Dia mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kejahatan lagi ya. Tapi Yusuf membalas kejahatan saudara-saudaranya
keluarganya justru dengan kebaikan ya. Dia membantu saudara-saudaranya, dia mengampuni saudara-saudaranya, dan dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Nah, karena sikap Yusuf yang baik itu adik-adik, akhirnya Tuhan memberkati Yusuf dan keluarganya ya, dengan keluarga besar Yusuf, sehingga suatu saat nanti keluarga besarnya Yusuf akan menjadi nenek moyangnya bangsa Israel ya. Jadi Allah itu memberkati keluarga itu begitu besar karena sikap Yusuf, sehingga mereka kemudian menjadi nenek moyangnya bangsa Israel, bangsa yang besar. Nah, adik-adik, jadi apa sih tadi hadiah dari Tuhan? Nah, kita kembali lagi ya dari cerita tadi, cerita tentang Yusuf. Adik-adik bisa lihat ya, bagaimana Yusuf yang terus-menerus memelihara firman Tuhan akhirnya mendapat berkat yang besar ya. Dia bisa berkumpul kembali sama keluarganya, bahkan Tuhan memberkati keluarga Yusuf menjadi keturunan yang sangat besar dan menjadi nenek moyang bangsa Israel. Nah, sekarang tahu nggak adik-adik ya, kita mau lihat apa persisnya sih hadiah yang Tuhan Yesus bisa berikan kepada kita yang biasanya orang lain nggak bisa berikan. Kita lihat lagi ayat Alkitab kita tadi ya, dari Amsal 3. Kita lihat dulu ayat 1 ya. Kita baca sama-sama ya. Di ayat 1 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Nah ya, ini ada syaratnya dulu adik-adik kalau mau dapat hadiah ya. Adik-adik kalau dapat hadiah kan menang, misalnya adik-adik jadi pemenang, baru ya ada syaratnya, juara 1 baru dapat hadiah ya, juara 2 juga dapat hadiah. Nah, mau dapat hadiah dari Tuhan ada syaratnya juga adik-adik. Syaratnya ada di ayat 1 tadi ya. Apa disebutkannya? Jangan melupakan ajaranku ya. Jadi kita nggak boleh lupa sama semua perintah Tuhan, ajaran Tuhan. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Gimana sih memelihara perintah Tuhan itu? Adik-adik pernah nggak punya, siapa yang punya binatang peliharaan di rumah atau punya tanaman di rumah? Kalau memelihara tanaman gimana? Disirami setiap hari biar tumbuh terus ya, kemudian dikasih pupuk ya supaya tambah besar. Kalau punya binatang peliharaan dikasih makan, misalnya ya dikasih minum. Nah, memelihara firman Tuhan hampir sama seperti itu ya adik-adik ya. Supaya firman Tuhan itu terus-menerus dipelihara di dalam hidup kita, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari ya. Jangan lupa ya, itu salah satu cara memelihara ya, supaya kita kenal sebenarnya apa sih ajaran Tuhan itu apa aja. Nah, sebenarnya kalian udah tahu kan, kakak Desi kasih contoh aja ya. Ajaran Tuhan misalnya Tuhan Yesus bilang apa? Nggak boleh bohong, apalagi harus taat sama mama papa, apalagi kalau punya talenta harus dikembangkan. Nah, apalagi banyak ya adik-adik ya, nggak boleh harus saling mengasihi, nggak boleh berantem. Nah, banyak kan sebenarnya ajaran Tuhan. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang ajaran-ajaran Tuhan itu ya, tapi kita mau belajar dari Yusuf ya. Nah, sekarang kakak Desi baca lagi ayat kedua ya. Tadi ayat 1 itu syaratnya mau dapat hadiah. Hadiahnya apa? Kita lihat ayat kedua ya. Ayat kedua bilang, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, itu hadiahnya adik-adik di ayat kedua ya. Kalau kita memelihara firman Tuhan, ayat 2 bilang dapat hadiahnya apa? Panjang umur dan sejahtera. Bayangin ya adik-adik, kita jadinya lanjut usia, panjang umur, dikasih sama Tuhan ya. Ada nggak yang bisa ngasih hadiah panjang umur selain Tuhan Yesus? Nggak ada, hanya Tuhan Yesus yang bisa ngasih itu ya. Asik banget ya. Kita lihat lagi ayat ketiga. Nah, ayat ketiga ini juga syarat kedua kalau mau dapat hadiah dari Tuhan Yesus ya. Syarat keduanya adalah kita lihat ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah, kalungkanlah itu pada lehermu. Wah, gimana sih mengalungkan kasih dan setia? Dan katanya apa? Tuliskan itu pada loh hatimu. Tiap hari ini kali pakai kalung nih ya. Ini bukan kalung kasih dan setia ya. Tapi gimana caranya? Tadi disebutkan syarat yang selanjutnya adalah kasih setia itu harus selalu ada. Kita nggak boleh meninggalkan kasih dan setia. Harus jadi anak yang penuh kasih. Bahkan kata Tuhan Yesus, kalau perlu kasihnya itu dikalungin. Artinya apa? Dibawa kemanapun kita pergi. Nah, kalau kita pakai kalung kan kalungnya selalu nempel ya di kita ya, selalu ada di hati kita misalnya, atau selalu ada di badan kita. Dan itu Tuhan Yesus juga bilang apa? Ditulis di dalam loh hatimu. Nah, jadi artinya apa? Nggak boleh kehilangan rasa kasih.
ya, kepada semua orang. Nah, itu syarat yang kedua. Kalau mau dapat hadiah, hadiahnya apa? Ayat keempat, ya. Hadiah dari Tuhan adalah, Tuhan bilang, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia, ya. Jadi yang Allah kasih selanjutnya adalah penghargaan dari Allah dan dari manusia, ya. Jadi penghargaannya dari Tuhan dan dari manusia. Biasanya adik-adik kalau kita penuh dengan kasih, kita selalu mengasihi orang lain, pasti kita banyak temannya, betul nggak? Nah, itu salah satu bentuk penghargaan dari manusia. Penghargaan dari Allah, tentu saja kita akan mendapat berkat yang baik dari Allah. Seperti tadi siapa? Yusuf ceritanya, ya. Nah, Yusuf itu karena dia memelihara perintah Tuhan, kemudian diberkati oleh Tuhan. Itu salah satu bentuk penghargaan dari Allah untuk kita yang selalu memelihara ajarannya, ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga pengen kita melakukan hal yang sama, ya, seperti Yusuf. Kita belajar dari Yusuf aja hari ini. Ajaran Tuhan Yesus kan banyak, ya. Tapi kita hanya mau belajar dari Yusuf yang hari ini. Kita belajar Yusuf apa? Mengampuni saudara-saudaranya, dan kemudian Yusuf apa? Tetap mengasihi saudara-saudaranya. Nah, sekarang kita belajar itu aja dua, ya. Adik-adik mau mengampuni semua orang yang bersalah pada adik-adik? Yusuf aja, ya, dibuang ke sumur adik-adik, terus dijual ke Mesir, udah gitu nggak ketemu sama bapaknya, nggak ketemu adiknya, nggak ketemu ibunya bertahun-tahun. Tapi segitu aja tuh Yusuf mau loh mengampuni saudara-saudaranya. Nah, kita juga harus mau ya adik-adik, ya. Kalau cuma dijailin sama kakaknya, dijailin sama adiknya, dijailin sama temennya, kita harus tetap mau mengampuni saudara-saudara kita, ya, dan mengasihi mereka senantiasa, ya. Nah, Kakak Desi ingatin sekali lagi gimana cara kita memelihara firman Tuhan tadi. Satu, baca Alkitabnya setiap hari, ya. Dengan baca Alkitab kita jadi kenal, sebenarnya Tuhan tuh mau apa sih, mau mengenal semua ajarannya Tuhan Yesus, ya. Dengan membaca Alkitab, kalau kita nggak baca Alkitab kita mana tahu Tuhan Yesus yang kita lakukan apa, ya. Jadi jangan lupa dibaca Alkitabnya, dibaca SBAH-nya, ya. Yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhannya, menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan tadi, ya, kalau kita berani mengampuni, ya, mau mengampuni orang yang bersalah sama kita, atau bahkan kalau kita yang bersalah, kita harus mau minta maaf, ya. Nah, kita mau belajar tadi dari Yusuf, ya, apapun yang dilakukan orang kita harus belajar mengampuni, harus mau memaafkan, dan juga harus mau minta maaf kalau kita yang salah, ya. Yang ketiga, sama seperti Yusuf tadi, ya, kita harus tetap mengasihi sesama, ya, mengasihi saudara-saudaranya kita, mengasihi teman-temannya kita, siapapun yang bahkan yang melakukan kejahatan buat kita, ya, seperti Yusuf tadi, kita harus tetap mengasihi, ya. Nah, itu tadi, ya, adik-adik firman Tuhan kita hari ini, ya. Tuhan Yesus ingin adik-adik selalu mengingat ajarannya di dalam hati, ya. Tadi dibilangnya dikalungkan, kasihnya itu harus dikalungkan supaya kita selalu mengasihi orang setiap hari, ya. Kemudian apalagi tadi Tuhan Yesus bilang, di sini harus pakai kacamata. Nah, tadi, ya, disebutkan tadi bahwa panjang umur. Wah, kita ingat, ya, kita bisa dapat hadiah panjang umur dari Tuhan Yesus kalau kita setia melakukannya setiap saat, ya. Oke, adik-adik, kita mau punya satu ayat hafalan hari ini, ya. Ayat hafalannya itu dari Mazmur 103 ayat 13, ya. Adik-adik boleh mau dibuka atau boleh juga baca di sini, ya. Kita baca sama-sama, ya. Mazmur 103 baca dari sini, ya. Ayat 13. Boleh dibuka, semuanya sudah ketemu? Mazmur 103 ayat 13, yuk kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, ya. Takut akan Tuhan itu bukan kita takut oleh Tuhan, ya, tapi kita hormat kepada Tuhan, ya. Hormat kepada Tuhan itu dengan cara tadi memelihara firman Tuhan dan melakukannya setiap hari, ya. Maka Tuhan pasti akan apa disebut di sini? Bapa itu sayang sama anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Ya, kita baca sekali lagi, ya. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, ya. Nah, adik-adik, jadi ingat, ya, kita mau belajar untuk memelihara firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Oke, adik-adik, itu firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Nah, aktivitas kita hari ini adalah Kakak Desi akan memberikan 3 pertanyaan untuk adik-adik. Ya, semuanya siapkan alat tulisnya. Jangan lama-lama, udah ada harusnya ya. Oke, siapin alat tulisnya. Nanti pertanyaannya ada di sini, boleh dibaca ya. Pertanyaan yang pertama, ya, sebutkan nama ayahnya Yusuf. Nah, oke, sudah. Nah, nanti adik-adik boleh cari di kitab Kejadian Kejadian pasal 35 sampai Kejadian pasal 37. Nama bapaknya Yusuf namanya, ya. Oke, sudah ketemu ya. Oke. Pertanyaan kedua adalah sebutkan nama 11 orang saudara laki-lakinya Yusuf. Nah, ada 11 orang ya. Coba disebutin sama adik-adik. Nah, adik-adik bisa lihat di Kejadian pasal 35. Dengan cari dia Kejadian pasal 35. Siapa aja sih nama saudara-saudaranya Yusuf? Ada 11 orang ya adik-adik. Hanya saudara laki-lakinya Yusuf aja. Ya. Oke, Kakak Desi kasih pertanyaan ketiga. Sudah itu adik-adik boleh cari ya. Pertanyaan yang ketiga adalah tadi disebutkan ya di cerita itu Yusuf bermimpi. Mimpinya itu membuat saudara-saudaranya membenci Yusuf. Nah, pertanyaannya, apakah mimpi Yusuf itu? Ya, nah adik-adik boleh cari ya di Kejadian pasal 37 ya. Nah, Kejadian pasal 37 itu ada cerita tentang mimpinya Yusuf ya. Apa sih itu mimpinya Yusuf itu sampai membuat kakak-kakaknya menjadi benci kepada Yusuf ya. Kemudian kalau adik-adik mau lebih itu coba dicari arti mimpinya apa sih sampai kakak-kakaknya begitu membenci Yusuf ya. Jadi apa mimpinya dan kira-kira apa artinya mimpinya Yusuf ya. Oke. Nah, itu tadi 3 pertanyaan untuk aktivitas kita hari ini. Tulis di atas kertas ya aktivitas jawabannya apa. Kemudian nanti adik-adik boleh foto jawabannya. Kemudian dikirim di grup WA kelas masing-masing ya. Nah, untuk hari ini ada syaratnya ya. Syaratnya aktivitasnya harus dikumpulkan sebelum jam 1 siang. Ya, bisa ya. Jadi jangan sampai malam-malam, Kakak Desi tunggu sebelum jam 1 siang ya. Paling telat jam 1 siang, aktivitasnya udah di-share di grup kelas masing-masing. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Adik-adik udah dengar firman Tuhan kan ya? Ya, adik-adik pasti dong semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang barusan tadi diberitakan. Nah, adik-adik, jadi kalau adik-adik mau memelihara dan melakukan firman Tuhan, pasti ada berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Ya, benar. Dan berkat itu kita belum tahu, bisa berkat kesehatan, Ya. berkat makanan, Ya. berkat sukacita. Terus masih banyak berkat-berkat Tuhan lagi yang lain adik-adik yang Tuhan akan berikan dan sediakan bagi kita semua, ada nggak ya? Adik juga, buat adik-adik juga. Nah, adik-adik untuk mengambilkan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita akan nyanyikan satu pujian siapa yang berpegang. Yuk kita menyanyi adik-adik ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam kegelapan, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh beribadah walaupun masih di rumah saja ya Tuhan. Tapi kami percaya firman Tuhan dan Tuhan Yesus selalu hadir buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan untuk selalu setia melakukan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat selalu ingat dan selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa ya Tuhan
untuk gereja kami ya Bapa, dimanapun gereja-gereja berada ya Bapa, khususnya GPIB Maranatha Bandung. Tuhan Yesus tolong berkati, Tuhan Yesus tolong jaga, Kau juga menjaga para pendeta kami, Engkau menjaga para majelis, pegawai kantor, kakak pelayan semuanya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu, setiap kegiatan-kegiatannya juga Engkau berkati selalu ya Tuhan, dan biarlah melalui gereja ini nama Tuhan sajalah yang terus dipermuliakan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih untuk negara yang sangat baik yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberkati ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri ya Tuhan, gubernur, wali kota semuanya ya Tuhan. Engkau sajalah yang memberkati mereka. Biarlah saat mereka memimpin, hikmat Tuhan turun atas mereka ya Bapa. Dan kami mau berdoa kiranya bangsa kami menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang aman, bangsa yang tentram ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, sekarang lagi proses vaksin ya Bapa, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya pandemi ini ya Tuhan boleh berlalu dan kami boleh melewati ini ya Tuhan bersamamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami ya Bapa. Tolong jaga mereka ya Bapa. Engkau memberkati mereka semua ya Bapa di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih untuk orang tua yang sangat baik ya Tuhan, yang Kau telah berikan kepada kami semua. Berkati juga kesehatan mereka, kiranya mereka selalu sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya, virus-virus atau apapun itu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Mungkin sampai sekarang kami masih belum bertemu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus yang menjaga mereka semua ya Tuhan. Di dalam kesehatan mereka, kiranya mereka semua boleh sehat selalu ya Bapa. Engkau memberkati teman-teman kami juga ya Tuhan di dalam sekolahnya, di sekolah online ya Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Hikmat Tuhan, kepintaran turun atas teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang boleh berulang tahun, yang mendapat berkat untuk minggu ini ya Tuhan. Teringat untuk Abiel ya Tuhan dari kelas kecil dan adik Audrey dari kelas balita ya Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin ada teman-teman kami juga yang belum kami sebutkan, tapi kami percaya Engkau memberkati mereka. Terima kasih atas sukacita penambahan usia yang Kau telah berikan. Kiranya teman kami ini, adik kami ini boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat, bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh menjadi anak yang selalu sayang kepada keluarganya ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami selama 1 minggu ke depan Tuhan, dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita akan berikan buat Tuhan. Nah, adik-adik, persembahan itu kita sudah dikumpulkan, bisa dititip ke siapa aja, mama papa, ke majelis juga bisa, dan juga bisa ke kantor gereja setiap hari apa? Setiap hari Selasa
sampai dengan Sabtu dari jam 8 sampai pukul 5 sore. Atau adik-adik persembahannya bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau lebih mudah dengan men-scan barcode yang ada di layar. Nah, adik-adik, sambil kita memberikan persembahan kita akan membawakan satu pujian, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Nah, adik-adik, mari berdiri ya, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami boleh berguna untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali lagi untuk yang mau mengisi pujian dan ibadah IMPA, jangan lupa untuk mengirimkan videonya ya. Bisa juga yang nyanyi, bisa yang puisi, bisa juga yang mau menari, atau bisa yang mau bermain musik, mau gitar, mau piano, apa aja yang adik-adik ya. Adik-adik bisa kirimkan videonya seperti ketentuan yang sudah ada di depan tadi adik-adik ya. Dan juga adik-adik yang sedang sakit atau ada anggota keluarga yang mau didoakan, boleh hubungi kakak layarnya ya, agar kami bisa doakan dan kunjungi, oke? Iya Kak Caca, benar ya. Nah, adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita sudah mau selesai. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan lagi ya untuk mengingat firman Tuhan yang sudah tadi diberikan oleh kakak Layan, yaitu harus apa? Harus selalu Memelihara iman dan melakukan firman Tuhan. ya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari adik-adik ya. Nah, adik-adik, kakak ajak kita berdiri semua ya. Kita mau nyanyikan satu pujian lagu, yaitu Ku Suka Menentukan. Ku suka
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu melakukan firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depannya.